Coba kamu bayangkan skenario ini ya. Kamu lagi duduk santai di sofa setelah hari yang panjang dan capek banget. Terus kamu nyalain TV, muter satu episode kartun Family Guy. Kita semua tahu acara itu kan? Oh ya, komedi animasi Amerika yang terkenal dengan lelucon absurd dan sindiran pop culture-nya itu. Kelihatannya sih cuma hiburan kosong biasa. Kelihatannya aja begitu. Tapi, gimana kalau saya bilang ke kamu bahwa di balik salah satu lelucon murahan di animasi itu, ternyata tersembunyi sebuah cerminan yang presisi banget dari momen paling tragis dalam sejarah agama kita. Kedengarannya memang lumayan gila, kayak premis film konspirasi gitu ya. Persilangan antara The Da Vinci Code dan The Matrix mungkin. Benar banget. Dan lebih gilanya lagi, sumber yang mau kita pelajari hari ini mengklaim kalau lelucon itu justru mengarahkan kita langsung pada cawan suci. Ya, Holy Grail di dunia nyata. Sebuah dokumen suci yang dirancang khusus untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan mutlak. Kita terbiasa mikir kebenaran ilahi itu pasti tersimpan rapat di manuskrip kuno, kan? Ya, atau dijaga ketat di Vatikan atau Mekah gitu. Tepat. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat dari sumber kita hari ini, pola sejarah sering nunjukin hal yang jauh lebih aneh. Kadang detail paling krusial dari konspirasi spiritual masa lalu tuh bisa bocor dan muncul di tempat yang nggak terduga sama sekali. Sampai dijadikan parodi terang-terangan di Hollywood ya. Oke, mari kita bedah ini karena klaim yang akan kita telusuri hari ini tuh masif banget. Sangat masif. Dan kita punya banyak hal untuk dibahas. Misi kita di sesi penelusuran mendalam ini adalah membongkar sebuah teks yang luar biasa. Kita bakal menganalisis transkrip dari saluran The Mahdi Has Appeared. Di mana ada diskusi mendalam antara pembicara utama kita, Abdullah, dengan saudari Tiffany. Dan kita percaya Abdullah ini adalah bagian dari kepemimpinan ilahi yang ditunjuk Tuhan di zaman ini. Persis. Jadi menurut sumber ini, pop culture barat secara nggak sengaja atau mungkin malah secara sinis, udah memparodikan momen pengkhianatan terbesar terhadap Nabi kita. Dan untuk paham bobot dari klaim ini, kita nggak bisa cuma lihat kondisi dunia hari ini aja. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik nol, di mana fondasi kesesatan mayoritas itu pertama kali dibangun. Semuanya bermula dari insiden historis yang sangat nyata. Tapi mari kita mulai dari adegan kartun yang memicu diskusi ini dulu, biar kamu yang dengerin kebayang. Boleh? Gimana tuh adegan spesifiknya? Jadi gini, dalam episode Family Guy itu, ada adegan di mana Santa Claus lagi sekarat. Visualnya spesifik banget. Santa berjanggut panjang, terbaring lemah di ranjang. Dikelilingi bangar kan? Iya, benar. Terus dalam keadaan kritis itu, dia sadar waktunya udah habis. Dan tiba-tiba dia bilang kalau dia akan segera bersama Allah. Menarik banget kan pakai kata Allah untuk Santa? Itu detail yang sangat spesifik dan aneh untuk sebuah kartun Amerika. Terus anjing keluarga itu, si Brian, maju dan jabat tangan Santa. Kayak dia lagi ngambil alih suksesi gitu loh. Ngambil alih kepemimpinan. Tapi Tiba-tiba ada interupsi kan? nah itu. Karakter peri yang bajunya kayak petugas medis berdiri di sana terus motong proses suksesi itu sambil teriak kalau Santa lagi mengigau. Delirious. Dia bilang Santa nggak tahu apa yang dia omongin. Iya, bagi penonton biasa itu cuma lelucon ngawur. Tapi menurut transkrip kita, ini adalah serangan yang spesifik banget. Yang sangat menarik di sini adalah betapa presisinya paralel adegan itu. Menurut analisis Abdullah, adegan komedi ini adalah representasi visual yang nyaris sempurna dari tragedi Hari Kamis. Tragedi Hari Kamis. Buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar dengan detail sejarah ini, coba kita perjelas. Kenapa disebut tragedi? Bukannya wajar kalau pemimpin yang sakit didampingi pengikutnya? Harusnya sih wajar dan jadi momen yang damai. Tapi hari itu Nabi Muhammad lagi sakit parah banget karena demam tinggi. Beliau terbaring lemah di ranjang, persis kayak Santa di kartun itu. Dan beliau sadar waktunya di dunia udah hampir habis. Betul. Dan karena kepeduliannya yang mutlak sama masa depan umat, beliau bikin satu permintaan yang sangat jelas. Beliau minta dibawakan pena dan kertas. Untuk apa secara spesifik? Beliau bilang terang-terangan kalau beliau mau mendiktekan sebuah wasiat. Sebuah dokumen yang kalau umatnya berpegang pada itu, mereka nggak akan pernah tersesat. Tunggu, kita harus jeda dan cerna kata-kata itu sebentar. Nggak akan pernah tersesat. Itu bukan sekedar saran santai, kan? Bukan sama sekali. Itu janji absolut dari utusan Tuhan.
asuransi spiritual tingkat tertinggi. Logikanya gini, kalau nabi yang kamu ikuti puluhan tahun menjanjikan dokumen anti kesesatan di detik-detik terakhir hidupnya, kamu pasti bakal lari nembus tembok buat nyari pena dan kertas itu kan? Pasti dong. Tapi reaksi orang-orang di ruangan itu malah sebaliknya. Bukannya patuh, ruangan itu malah meledak dalam perdebatan. Siapa yang mulai kekacauan itu? Salah satu sahabat yang paling menonjol, dan sumber kita menyebut secara spesifik kalau ini adalah Umar. Dia menginterupsi proses suci itu dengan lantang. Dan alasan yang dia pakai untuk ngehentiin kertas itu, ini yang bikin merinding. Iya, dia bilang kalau nabi sedang mengigau, dikuasai rasa sakit. Dalam bahasa Arab, kata yang dipakai adalah yahjur, Yahjur. yang maknanya persis sama dengan kata delirious yang diteriakan peri di kartun Family Guy Oh, tadi. wow. Makanya paralelnya tuh nggak bisa diabaikan. Tapi biar saya mainin peran sebagai orang yang skeptis sebentar. Bukannya wajar kalau orang terdekatnya merasa kasihan. Maksudnya, wacana arus utama kan sering bilang itu karena rasa sayang. Alasan nggak mau membebani nabi yang lagi sakit ya? Iya, kan argumennya saat itu kayak, kita udah punya Al-Quran. Itu udah cukup. Kedengerannya rasional kan kalau lagi panik? Pertanyaan yang valid dan transkrip kita ngebongkar argumen itu lapis demi lapis. Menurut Abdullah, alasan kasih sayang itu cuma kedok politik yang licik banget. Gimana logikanya? Al-Quran sendiri secara eksplisit bilang kalau Nabi nggak pernah bicara pakai hawa nafsunya. Ucapannya itu wahyu. Jadi mencegah wahyu yang menjamin anti kesesatan pakai alasan kasih sayang itu absurd banget. Bener juga. Mana mungkin ngehalangin keselamatan abadi umat malah dianggap sebagai tindakan belas kasih? Nggak masuk akal. Ini bikin saya mikirin satu perumpamaan yang gampang dimengerti buat kamu yang lagi dengerin. Bayangin kamu punya ayah yang lagi dirancang kematiannya. Napas terakhir nih. Oke, situasi yang sangat genting. Terus dia mau nulis surat wasiat. Dia bilang, tolong ambilin kertas, ayah mau nulis kata sandi berangkas yang isinya uang dan perlindungan buat kalian semua, biar nggak kelaparan. Wah, informasi yang menyelamatkan nyawa itu. Si ayah kalian lagi melantur karena obat. Kita udah punya buku tabungan lama, cukup. Kamu pasti bakal mikir ada yang nggak beres kan? Paman ini pasti punya motif tersembunyi. Persis. Dia pasti ngincar isi berangkas itu buat dirinya sendiri. Analogi berangkas ini pas banget sama argumen sumber kita. Transkrip kita negasin kalau realitasnya jauh di bawah alasan dangkal soal demam itu. Ini konspirasi tingkat tinggi. Kenapa kertas itu sangat menakutkan buat mereka? Karena mereka tahu persis apa yang bakal ditulis. Tepat. Mereka sadar dokumen tertulis itu bakal secara resmi di depan publik menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus dan pemimpin absolut setelah Nabi wafat. Jadi ini urusan menolak bukti fisik. Soalnya kalau Nabi cuma ngomong lisan, orang bisa dengan gampang mutarbalikan maknanya nanti. Mereka bisa bilang, oh maksudnya bukan gitu, atau iya konteksnya beda. Tapi kalau dokumen tertulis, Nggak bisa dibantah. itu bikin hukum yang mengikat. Makanya mereka bikin kekacauan. Dengan nuduh Nabi hilang akal, mereka berhasil bikin ruang abu-abu. Perdebatan jadi keras banget, nggak ada rasa hormat. Sampai akhirnya Nabi yang lagi kesakitan dan sedih, itu ngusir mereka semua kan? Dokumen publik gagal ditulis hari itu. Mereka berhasil mutus garis suksesi di mata publik, biar bisa merampas kepemimpinan tak lama setelah Nabi wafat. Itu kudeta spiritual yang benar-benar tragis. Tapi ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kalau pena dan kertas itu berhasil ditolak secara paksa hari itu, apa rencana Tuhan kalah sama teriakan politisi? Kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, nggak mungkin Tuhan dikalahkan sama konspirasi manusia. Menurut transkrip kita, kegagalan itu bukan atribut Tuhan. Jadi rencananya nggak hancur. Nggak cuma ganti metodologi aja, karena ruang publik udah disusupi agenda politik, kehendak ilahi beralih ke rahasiaan untuk mastiin semuanya tetap aman. Oh, jadi wasiat penyelamat itu pada akhirnya beneran ditulis. Absolut! Beberapa malam setelah tragedi itu, persis di malam sebelum wafatnya, Nabi nggak menyerah. Beliau manggil lingkaran yang sangat kecil. Cuma orang-orang yang bisa dipercaya aja ya? Ya, bukan ruangan yang penuh politisi, cuma keluarga dan sahabat setia yang terbukti nggak gila kekuasaan. Beliau manggil Ali, Mikdad, Abu Dhar, dan Salman. Dan di keheningan malam itu, Nabi akhirnya mendiktekan keseluruhan wasiat suci tersebut? Ali yang nulis setiap kata langsung dari mulut Nabi. Luar biasa kan? Banget. Terus apa sebenarnya isi dari dokumen yang sampai ditakuti sama kelompok penolak itu? Isinya itu peta jalan arsitektur ilahi yang komprehensif banget. Pertama, Nabi tegas nunjuk Ali sebagai penerusnya. Ngasih otoritas atas semua urusan umat. Semuanya? Nggak ada yang kelewat? Nggak ada.
Saking mutlaknya, dokumen itu bahkan ngasih alih kuasa atas urusan rumah tangga Nabi, termasuk hak untuk menceraikan istri-istri Nabi di kemudian hari. Wah, otoritas menceraikan secara anumerta. Kalau sampai istri-istrinya terbukti murtad atau merangi Ali, ya, itu delegasi kekuasaan yang absolut. Betul. Tapi transisi kekuasaan ini nggak berhenti di Ali aja. Disinilah teks ini jadi cetak biru untuk masa depan. Maksudnya peta kepemimpinan sampai akhir zaman. Ya, wasiat ini nyebutin detail barisan 12 imam. Mulai dari Ali ke putra-putranya, Hasan, Hussein, dan berlanjut sampai imam ke-12 yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari. Oke, tapi kalau berhentinya cuma di imam ke-12, yang kita tahu menurut sejarah masuk ke dalam kegaiban ratusan tahun lalu, bukannya umat di zaman kita sekarang dibiarkan tanpa panduan langsung? Kedengarannya begitu kan? Iya, kan itu bertentangan dengan janji nggak akan pernah tersesat. Logika kamu tajam banget. Dan persis itu yang dijawab sama wasiat ini. Dokumennya nggak berhenti di 12 imam. Terus berlanjut kemana? Wasiat ini menetapkan kalau setelah masa 12 imam, bakal ada fase kepemimpinan baru yang terdiri dari 12 Mahdi. 12 Mahdi. Dan untuk mengunci awal dari fase baru ini biar nggak bisa dimanipulasi, Nabi nyebutin 3 nama pertama secara spesifik. Siapa aja nama-nama konkret yang didiktekan malam itu? Nama pertama adalah Abdullah, kemudian Ahmad, dan yang ketiga Al-Mahdi. Soal legenda Holy Grail atau cawan suci. Oh, yang sering muncul di film dan novel misteri itu ya? Iya, legenda tentang artefak mistis. Biasanya cangkir emas yang dicari-cari King Arthur yang dipercaya punya kekuatan nyembuhin dunia dan bawa keselamatan. Analogi yang brilian. Apa wasiat malam ini versi nyata dari cawan suci itu? Transkrip kita ngarah persis ke kesimpulan itu. Kalau kita bedah teologi Kristen, kayak teori tentang Mary Magdalene, banyak peneliti sadar kalau Holy Grail itu sebenarnya bukan cangkir fisik. Tapi simbol. Iya, anggur dalam perjamuan terakhir itu kan simbol darah Kristus. Jadi cawan yang bawa darah itu pada hakikatnya adalah seorang pewaris. Oh wow. Jadi cawan suci itu adalah garis keturunan, penerus fisik dari sang utusan yang bawa roh suci. Persis. Dan konsep ini berlaku 100% buat wasiat ini. Wasiat ini adalah cawan suci kita. Bukan cuma kertas tua ya? Bukan. Ini wadah pelindung yang secara harfiah bawa garis keturunan penerus yang sah. Dokumen yang mastiin otoritas Tuhan berpindah secara legal dari Nabi ke Ali, terus mengalir sampai ke para Mahdi di zaman kita. Memegang teguh dokumen ini berarti kita ngikat diri pada para penerus itu. Itu perlindungan magisnya. Betul sekali. Disinilah semuanya jadi sangat menarik buat saya. Kita udah nggak ngomongin sejarah kuno lagi. Kita lagi bicara tentang sistem operasi keselamatan yang sedang aktif hari ini. Sedang berjalan di depan mata kita. Tapi saya butuh kamu bongkar mekanismenya nih. Nabi janji, siapapun yang berpegang pada wasiat ini nggak akan pernah tersesat. Gimana dokumen ini bisa secara aktif mencegah kesesatan? Coba kamu visualisasikan ini. Saya mikirnya kayak sistem keamanan biometrik kelas dewa, pemindai DNA spiritual yang mutlak. Analogi biometrik itu akurat banget. Janji anti kesesatan ini adalah inti sistem keamanan Tuhan. Logikanya gini, kalau ada penipu datang, baca wasiat itu, dan ngaku-ngaku pakai nama di dalamnya secara palsu. Dan dia berhasil ngumpulin pengikut gitu. Iya, dan menyesatkan mereka pakai wasiat itu. Kalau itu terjadi, berarti janji Nabi gagal. Oh, karena orang yang berpegang pada wasiat malah jadi tersesat. Persis. Dan kalau janji Nabi gagal, agama ini runtuh detik itu juga, karena utusannya terbukti bohong. Tapi, saya masih nyangkut di satu hal sih. Apa yang ngehentiin penipu ulung dari, katakanlah, abad ke-15, buat sekedar berdiri di alun-alun dan teriak, "Hei, nama saya Abdullah, saya Mahdi pertama." Bukannya manusia gampang aja berbohong, kan? Iya, kan gampang ngaku-ngaku. Manusia emang bisa bohong, tapi Tuhan yang pegang kendali hukum realitas spiritual. Abdullah berargumen kalau Tuhan secara aktif melindungi dokumen ini dari peretas spiritual. Hacker spiritual ya? Buktinya apa? Sejarah itu sendiri. Kalau kita cek dari wafatnya Nabi sampai hari ini, nggak ada satu orang pun yang berani atau berhasil pakai wasiat ini secara eksklusif buat bikin klaim suksesi palsu dan bertahan. Termasuk khalifah-khalifah yang ngerampas kekuasaan dulu. Sama sekali nggak. Dinasti Umayyah atau Abbasiyah nggak pernah pakai wasiat ini buat legitimasi. Mereka pakainya kekuatan militer dan politik. Jadi wasiat ini benar-benar terlindungi secara ajaib. Cuma individu yang DNA rohnya selaras yang diizinkan alam semesta buat maju dan klaim. Dan ini bawa kita ke titik didih dari transkrip yang kita bahas.
Dokumen ini mengklaim kalau sistem keamanan biometrik itu udah memverifikasi pemilik sahnya di zaman modern ini. Kebangkitan penggenapan wasiat di era kita. Teks ini ngejelasin kalau Ahmed Al-Hasan udah maju lebih dulu ngeklaim identitas Ahmed di wasiat. Betul. Dan melangkah lebih jauh ke tahun 2015, pembicara kita, Abdullah, tampil dengan klaim yang menggemparkan. Dia mengklaim identitas Abdullah, nama pertama dari 3 Mahdi yang disebut spesifik itu. Klaim yang masif banget. Lalu gimana reaksi dunia spiritual terhadap klaim Abdullah di tahun 2015 ini? Ada nggak pemegang wasiat lain yang muncul buat ngebantah? Nah, ini dia salah satu bukti terkuatnya. Abdullah nyorotin kalau udah 10 tahun berlalu sejak 2015. Selama 1 dekade penuh, nggak ada satupun bantahan dari entitas ilahi lain. Ahmed Al-Hasan nggak pernah bangkit buat nuduh dia penipu. Al-Mahdi juga udah ditunjuk dalam harmoni yang sempurna. Seluruh mekanisme suksesi ini jalan lancar tanpa rintangan dari atas. Kalau Abdullah ini penipu, sistem keamanan Tuhan pasti udah ngancurin klaimnya kan? Pasti, utusan yang sah bakal langsung bongkar kebohongannya. Tapi yang terjadi malah keheningan konfirmasi. Klaimnya berdiri kokoh. Fakta bahwa nggak ada benturan internal, nggak ada hacker yang ngacoin frekuensinya, itu nunjukin harmoni yang disutradarai langsung sama tangan Tuhan. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting sih. Gimana tuh? Kalau buktinya sekokoh ini, kalau sistem pengamannya sejelas ini, kenapa masih ada miliaran orang yang menolak? Kenapa nggak semua yang dengar langsung nerima? Abdullah ngasih analisis teologis yang indah banget soal fenomena penolakan ini. Dia narik kita ke awal penciptaan. Ke arketipe malaikat dan Adam ya? Ya, dia ngibaratkan mereka yang hatinya terbuka nerima Abdullah dan Ahmad hari ini tuh kayak para malaikat di surga. Waktu disuruh sujud ke Adam, mereka nggak lihat tubuh fisik Adam yang dari tanah liat kotor. Mereka lihat cahaya ilahi dan otoritas Tuhan di dalam diri Adam. Persis. Dan mereka sujud tanpa syarat, tanpa argumen egois. Sedangkan di sisi lain, ada entitas yang menolak. Iblis, entitas yang sombong gitu. Mereka yang hari ini nolak wasiat ini, padahal buktinya udah jelas, hakikatnya lagi ngulangin kesalahan fatal iblis. Sibuk berargumen dengan rasionalitasnya sendiri, bilang, aku lebih baik karena tercipta dari api, dan akhirnya menolak utusan Tuhan. Argumen sumber kita jelas banget, wasiat ini adalah bahtera perlindungan mutlak. Menyerah pada wasiat ini berarti kita tutup mata dari ilusi dunia, pegang tangan pemandu ilahi, dan dijamin sampai ke surga tanpa jatuh ke jurang kesesatan. Ya, dia ngibaratkan mereka yang hatinya terbuka nerima Abdullah dan Ahmad hari ini tuh kayak para malaikat di surga. Waktu disuruh sujud ke Adam, mereka ngeliat tubuh fisik Adam yang dari tanah liat kotor. Mereka lihat cahaya ilahi dan otoritas Tuhan di dalam diri Adam. Persis. Dan mereka sujud tanpa syarat, tanpa argumen egois. Sedangkan di sisi lain, ada entitas yang menolak. Iblis, entitas yang sombong itu. Mereka yang hari ini nolak wasiat ini, padahal buktinya udah jelas, hakikatnya lagi ngulangin kesalahan fatal iblis. Sibuk berargumen dengan rasionalitasnya sendiri, bilang, aku lebih baik karena tercipta dari api, dan akhirnya menolak utusan Tuhan. Argumen sumber kita jelas banget, wasiat ini adalah bahtera perlindungan mutlak. Menyerah pada wasiat ini berarti kita tutup mata dari ilusi dunia, pegang tangan pemandu ilahi, dan dijamin sampai ke surga tanpa jatuh ke jurang kesesatan. Sudut pandang yang sangat mendalam. Penyerahan diri bukan berarti hilang kebebasan berpikir, tapi dapat kepastian perlindungan. Nah, buat kamu yang setia dengerin penelusuran mendalam kita hari ini, mari kita rangkum kenapa pemahaman atas teks ini bisa ubah segalanya buat caramu melihat realitas. Kita di abad ini nggak perlu terombang-ambing lagi. Benar. Berdasarkan transkrip The Mahdi Has Appeared, kita nggak usah meraba-raba dalam gelap nyari kebenaran di lautan informasi dan sekte-sekte yang saling nyalahin. Pencarian panjang itu berakhir di sini. Cawan suci itu bukan lagi mitos kuno di film blockbuster atau novel fiksi. Ia berwujud nyata. Ia adalah wasiat malam itu dan diklaim sedang dijalankan oleh Abdullah dan Ahmed Al-Hasan hari ini. Janji anti kesesatan terbesar yang ditawarkan langsung ke hadapan kamu. Kesempatan yang luar biasa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu renungkan secara pribadi. Sesuatu yang melampaui sejarah abad ke-7. Apa itu?
Kalau sebuah wasiat suci yang dirancang untuk menyelamatkan miliaran nyawa manusia bisa disembunyikan oleh lembaran sejarah mayoritas dengan begitu rapi, dan fakta penolakannya bisa disusupkan jadi bahan tertawaan di budaya pop barat kayak Family Guy, Yang ditonton jutaan orang tanpa sadar. maka tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa banyak lagi peperangan spiritual masif, rahasia kosmik, yang lagi terjadi tepat di depan matamu setiap hari? Berapa banyak petunjuk Tuhan yang selama ini santai aja kita abaikan karena dianggap kebetulan atau lelucon doang? Renungkan itu. Terima kasih karena kamu udah nemenin kami membedah teks luar biasa ini. Tetaplah jadi pendengar yang kritis dan berpikiran terbuka. Buka matamu lebar-lebar terhadap sandi realitas di sekitarmu. Dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.